1. Pengertian hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan atau Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 dan juga disebut sebagai hari pembalasan Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah, kiamat adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur lebur sehingga menyebabkan kematian bagi semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. 2. Hari akhir menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. A. Kiamat sugro. Kiamat sugro merupakan kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk hidup yang bersifat lokal dan individu. B. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa berakhirnya semua kehidupan makhluk hidup dan hancur leburnya alam semesta. 3. Dalil akli. A. Menurut geologi. Menurut ilmu geologi, hari kiamat adalah hari di mana bumi meletus akibat nebula atau gas panas yang ada di dalam perutnya menjadi dingin sehingga tekanannya hilang. Setelah tekanannya hilang, bumi akan bergerak secara tidak beraturan sehingga bernasib seperti meteor. B. Menurut teori fisika, apabila suatu hari matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaganya habis, maka tidak akan ada awan dan hujan yang akan turun. Selanjutnya, gunung akan meletus dan air laut naik drastis. 4. Bukti indrawi hari akhir. A. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 72-73. B. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera." Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Kedua informasi di atas telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis atau sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Selanjutnya, periode hari akhir. A. Yaumul Ba'ats, yaitu hancurnya alam semesta dan isinya. B. Yaumul Hasyr, yaitu berkumpulnya manusia yang telah bangkit dari kuburnya ke padang mahsyar. C. Buku catatan, yaitu kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat, Raqib dan Atid akan dibaca. D. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab berarti hari di mana semua amal yang kita miliki akan dihisab. Sedangkan Mizan adalah timbangan yang berisi amal yang kita perbuat di dunia. E. As-Sirat, yaitu jembatan yang terbentang atas neraka menuju surga. F. Yaumul Jaza, yaitu hari di mana semua manusia menerima balasan akan apa yang telah ia perbuat di dunia. G. Balasan baik dengan surga dan balasan buruk dengan neraka. Selanjutnya, hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dan harus diyakini seluruh umat Islam. Segala perbuatan yang kita lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Oleh karena itu, kita harus menjadikannya sebagai landasan untuk menyadari diri agar selalu taat kepada ajaran Allah. Hikmah beriman kepada hari akhir. A. Muncul rasa kebencian kepada kemaksiatan dan kebejatan. B. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang mukmin dengan kenikmatan akhirat. C. Tertanam ketaatan dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Senantiasa termotivasi untuk ikhlas.
E. Senantiasa menghindari niat buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat. Selanjutnya, kaitan beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Keyakinan akan adanya hari akhir membawa konsekuensi bahwa hidup di dunia bukanlah akhir dari dunia, melainkan awal dari dunia yang panjang. Dengan mengimaninya, kesadaran akan pembalasan di hari akhir dapat membuat kita menjadi pribadi yang jujur. Dengan beriman kepada hari akhir juga akan mendorong manusia untuk melakukan kebiasaan diri dengan akhlak karimah, sehingga kita termotivasi untuk senantiasa jujur, bertanggung jawab, dan adil.